Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah biokimia dengan judul protein. Oke, langsung saja. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai protein, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan protein itu sendiri. Protein merupakan dasar dari protoplasma dan dijumpai dalam semua organisme hidup. Pada hewan, protein sebagai jaringan otot, kulit, rambut, dan jaringan lainnya menyusun sebagian besar struktur non-kerangka pada tubuh. Sebagai enzim, protein mengkatalisis reaksi biokimia. Sebagai hormon, protein mengatur proses metabolisme, dan sebagai antibodi, protein melawan efek organisme penyerang. Bila protein dihidrolisis oleh asam encer, basa encer, atau enzim hidrolitik, hasilnya ialah campuran asam amino acid. Beberapa asam amino umum yaitu asam amino netral. Dalam asam amino netral ada glisina. Rumus kimianya HCH-NH2-CO2H. Yang kedua ada atamna. Rumus kimianya CH3-CH-NH2-CO2H. Yang ketiga ada valina B. Rumus kimianya CH3 2 kali CH-CH-NH2-CO2H. Yang keempat ada leucina B. Rumus kimianya CH3 2 kali CH-CH2-CH-NH2-CO2H. Asam amino alami bersifat aktif optis, sebagian dengan konfigurasi L. Molekul yang ditunjukkan di atas mempunyai konfigurasi L karena gugus NH2 terletak di sebelah kiri. Asam amino ini yang disebut asam amino esensial harus masuk ke tubuh sebagai makanan. Dalam larutan yang sangat asam atau pH rendah, asam amino berada sebagai kation, sedangkan dalam larutan yang sangat basa atau pH tinggi, anion terbentuk melalui lepasnya proton dari gugus CO2H dan NH3+. Pada titik pertengahan, proton lepas dari CO2H, tetapi masih ada pada gugus NH3+. Produknya ialah ion dipolar atau zwitterion. Pada pH di atas Pi, molekul berimigrasi ke anode atau elektrode positif, dan di bawah Pi ke katode atau elektrode negatif. Sebagian besar asam amino basa mempunyai Pi jauh di atas 7, asam amino asam jauh di bawah 7, dan sebagian asam amino netral sedikit lebih rendah dari 7. Dua molekul asam amino dapat dihubungkan melalui eliminasi molekul air di antara keduanya. Asam amino yang dihasilkannya membentuk dipeptida. Ikatan antara kedua unit asam amino ini disebut ikatan peptida atau peptide bond. Kita dapat mengidentifikasi ketiga asam amino dalam tripeptida ini menggunakan struktur di atas. Asam amino terminal A disebut glisina. Asam amino terminal B disebut alanina. Dan asam amino terminal C disebut serina. Namanya ialah glisilalanyl-serina atau glialser. Penerapan urutan asam amino secara percobaan. Dalam reaksi antara DNFB dan polipeptida, asam amino terminal N berakhir dengan penanda kuning. Suatu gugus dinitrofenil DNP yang melekat padanya
dengan dihidrolisis cermat dan penggunaan penanda secara berulang. Rantai polipeptida dapat dipecah dan urutan unit-unit individual dapat ditetapkan. Urutan asam amino dalam insulin sapi atau struktur primer protein. Terdapat dua rantai polipeptida yang dihubungkan melalui tautan disulfida atau SS. Salah satu rantai mempunyai 21 asam amino dan rantai lainnya 30. Pada rantai A, gli di ujung kiri adalah terminal N dan ASP adalah terminal C. Pada rantai B, P adalah terminal N dan ALA adalah terminal C. Baik, saya akan membacakan struktur protein. Struktur primer, primary struktur. Suatu protein merujuk pada urutan asam amino yang terdapat dalam rantai polipeptida yang menyusui protein itu. Struktur atau bentuk seluruh rantai protein disebut sebagai struktur sekunder. Secondary struktur. Gugus CO2 dalam satu putaran dan gugus NH dalam putaran berikut di atasnya. Gugus R yang meruah mengarah keluar dari atom-atom dalam spiral. Model lembaran berlipid dari B. Keratin. A. Rantai polipeptida menunjukkan arah ikatan hidrogen antar polipeptida. Rantai polipeptida lain terletak di kiri dan kanan rantai. Gugus R meruah menjulur di atas dan di bawah lembaran berlipid. B. Penumpukan lembaran berlipid. Lembaran yang sama, lembaran-lembaran ini berbentuk satu di atas lainnya dengan jarak sekitar 1,0 nm, mirip seperti tumpukan lembaran atap bergelombang. Beberapa protein seperti gimana globulin berbentuk amor. Protein seperti ini tidak mempunyai struktur sekunder. Pengembaraan struktur tersier mioglobin. Struktur primer ialah peptida yang terdiri atas 153 unit dalam satu rantai. Struktur sekunder melibatkan pengumparan 70% dari rantai itu menjadi helix A. 3 struktur protein. Cat versi berwarna dapat dilihat di halaman 394. Hemoglobin ialah protein membawa oksigen dalam sel darah merah. Unit hem yang mengandung besi ditunjukkan sebagai cakram merah. Struktur primer dari protein ini ditetapkan berdasarkan urutan asam amino. Struktur sekunder helix A distabilkan melalui pembentuk ikatan hidrogen seperti diilustrasikan pada gambar 22-12. Struktur tersier ditentukan melalui interaksi antara gugus R dan sekelilingnya, mengakibatkan rantai polipeptida melipat dengan cara tertentu. Akhirnya struktur kuaterner adalah kumpulan dari 2 atau lebih rantai terlipat 4 rantai. Dalam kasus hemoglobin, tidak semua protein mempunyai struktur kuaterner. Citra imaji komplit dari struktur 3 dimensi ribulosa sampai 1,5 bifosfat karboksilase oksigenasi rubis CO yang terdiri atas 37,792 atom. Struktur ini diungkap tahun 1988 sesudah upaya selama 18 tahun. Rubis CO merupakan protein paling melimpah di bumi. Diperkirakan produksi tahunan rubis CO di seluruh dunia oleh tumbuhan adalah 4 kali 10 pangkat 13 G, 40 juta ton. Rubis CO merupakan enzim yang menginisiasi proses fotosintesis. Cat versi berwarna dapat dilihat di lem 394. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat